Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita pada pertemuan perdana kali ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Pertemuan perdana kali ini karena tak lama lagi kita akan memasuki pada bulan suci Ramadan, maka alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang hukum puasa pada bulan Ramadan atau tentang fikih berkenaan dengan Ramadan tersebut. Karena ya sekarang udah masuk 11 Sya'ban ya. 11 Sya'ban kurang lebih Sya'ban itu 29 atau 30 sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah nantinya. Karena kita ikut pada pemerintah, bukan sebuah instansi NU atau Muhammadiyah. Kita ikut pada pemerintah. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sedikit mengkaji tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, berkaitan, ada beberapa hal yang kita baca. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan ya kajian kita insya Allah tiap hari, kajian kita pada fikih puasa ini insya Allah tiap hari ya. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita lanjut untuk membuka kitab, membaca kitab para ulama yang berkenan tentang fikih puasa ini ya. Mungkin mudah-mudahan ada waktu 2 atau 3 hari ini sebelum Ramadan, maksudnya sebelum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki pada fikih puasa. Fikih ada dua kata ya, ada fikih satu, ada puasa satu. Nah, fikih itu ada dua macam bentuknya secara umum. Fikih itu ada dua macam. Fikih itu ada dua macam secara umum. Yang pertama adalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu adalah fikih yang mengatur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, taharah, puasa, zakat, haji, sembelihan, sumpah, nazar, ibadah, wa hazar dan seterusnya ya. Nah, sedangkan fikih muamalah itu ya berkenaan tentang fikih keluarga ya, kemudian fikih ekonomi, iktisad, ya, fikih pidana, fikih negara, dusturiah, ya, fikih duaidiyah, ya, tentang hukum internasional. Nah, ini adalah bab muamalah. Nah, kedua hal ini, fikih antara fikih ibadah dan fikih muamalah itu ya, diperlukan dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang tak paham fikih ibadah, tak sah ibadahnya, tidak sah. Kalau dia mati, ya matinya dalam keadaan fasik. Begitu juga orang yang tak paham dengan fikih muamalah, ya, tentang fikih pernikahan, tentang talak, tentang mana yang boleh, mana yang tidak di dalam fikih keluarga, ya, ekonomi Islam, tentang fikih ekonomi, yang mana yang gharar, mana yang mudharabah, muzaraah dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan fikih ya, fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian lanjut kepada pembahasan fikih puasa. Yang pertama, kita mengetahui yang pertama kali yang mesti kita ketahui bersama adalah pengantar fikih puasa itu sendiri ya. Kemudian pengantar artinya muqaddimah atau prolog ya. Kemudian tentang puasa ya, kemudian puasa sunnah. Ya, ada 3 poin yang kita bicarakan dalam PPT ini. Yang pertama, pengantar fikih puasa. Nah, di dalam pengantar fikih puasa ini kita ada tinggal ya satu babnya, lupa saya masukin ya. Tinggal bab 2.
pengertian dan pensyariatan puasa, kemudian keutamaan puasa, kemudian jenis-jenis puasa. Nah, yang pertama pengertian dan pensyariatan puasa. Apa itu pengertian puasa dan pensyariatan puasa itu? Yang pertama adalah pengertian puasa itu secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa adalah menahan diri, ya menahan menahan diri kita dari hal-hal yang ya, membatalkan membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Al-imsaku anisyai, ya, menahan diri, ya, menahan diri itu adalah secara bahasa yang berkaitan dengan as-saum atau siam atau puasa begitu ya. Baik. Sebagaimana ya, ini nadartu lirrahmani sauma. Ya, ini Maryam ya. Ini nadartu, sesungguhnya aku bernazar lirrahman kepada Allah, sauman, menahan diri. Menahan diri dari tidak berbicara kepada siapapun. Ya, menahan diri. Maryam berpuasa di sini dan maksudnya tidak berbicara kepada siapapun. Nah, sedangkan secara istilah dalam menahan diri, al-imsaku anil mufattarat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, ya, hingga terbenamnya matahari, ma'an niyah, dibarengin dengan niat. Nah, dari sinilah bahwasanya puasa itu terdapat dua dua yang penting, yang amat sangat penting. Yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti banyak ya, antara misalnya muntah dengan sengaja, misalnya, atau mimpi basah. Mimpi basah tidak, misalnya bersenggama atau istinta dan seterusnya ya, makan minum. Nah, kemudian adanya niat. Nah, niat nanti dibahas secara sistematis. Ini secara ya, definisi dulu. Baik. Kemudian pensyariatan puasa ini, ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ya, agar kalian bertakwa. Nah, nanti orang yang lahir daripada kader puasa Ramadan itu adalah takwa, ya. Kader daripada Ramadan itu adalah dapat gelar dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, ya. Takwa, bukan haji, bukan dokter, bukan profesor ya. Nah, ini eh, kemudian dalam dalam syariat Islam, ibadah itu didasarkan pensyariatan yang mana atas sumber-sumber utama, yaitu adalah Quran, ya, sunnah, ijma atau konsensus para para ulama. Nah, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ya Rasulullah dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa, ya, mengerjakan puasa. Di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan pada dan puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura, ya, puasa Asyura. Bagaimana yang disebutkan oleh baginda dalam dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Abu Daud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu salatata ayyamin min kulli syahrin wa yasumu yauma Asyura. Ya, Rasulullah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya dan beliau berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura. Baik, lalu ayat yang memerintahkan beliau untuk melakukan puasa fardu ya hanya di bulan Ramadan saja, hingga semua yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Ya, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ini perintah yang
yang mana Rasulullah itu berpuasa seperti 3 hari berpuasa pada setiap bulannya, kemudian puasa Asyura, ya itu hanya sebagai menjadi sunnah saja. Sama halnya seperti puasa, maaf, sama seperti sholat fardu ya, sholat fardu yang mana sebelum diwajibkannya sholat fardu itu ya, yang diwajibkan oleh Allah itu adalah sholat malam, ya sholat qiyamul lail, ya sholat tahajud, ya sholat tahajud. Nah setelah perintah Allah turun mengenai mengenai sholat 5 waktu dalam sehari semalam ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ya sehingga berubahlah status daripada sholat tahajud itu yang tadinya wajib menjadi sunnah, ya menjadi sunnah. Nah itu kurang lebih. Eh, Timbul pertanyaan, kira-kira tanggal berapa diwajibkan puasa itu? Nah, diwajibkan puasa itu yaitu di tanggal 10 apa namanya? Tanggal 10 Sya'ban ya. Tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, ya tahun kedua 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 Hijriah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan bulan Ramadan itu. Ya, kurang lebih beliau eh, hanya 9 kali beliau berpuasa pada bulan bulan Ramadan. Tahun ke 11 Hijriah dan Nabi Muhammad SAW apa namanya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, eh, ini ada hadis baginda Muhammad SAW, ya, katakan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Beliau menjawab puasa Ramadan. Apakah ada selain itu? Beliau menjawab tidak, kecuali hanya puasa sunnah saja. Baik. Ada tarhib ya, ada tarhib anjuran pada berpuasa pada bulan Ramadan itu. Apa tarhib di bulan Ramadan itu? Ini luar biasa ya. Yang pertama, tarhib di bulan Ramadan itu, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu ya harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bau mulut orang yang berpuasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak minyak kasturi. Ya, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini hadisnya sahih ya. Yang dikatakan Imam Imam Muslim, ya Imam Muslim. Kemudian doanya mustajab. Ya, doa orang yang berpuasa ya doanya mustajab. Ya, jadi orang bukan hanya berdoa itu malam Lailatul Qadar saja, ya, tetapi orang yang berdoa dari awal awal puasa pagi hari ya, dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari, awal terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari lagi. Yaitu semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaan orang-orang yang berdoa. Ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-saimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, ya, imam yang paham terhadap kondisi rakyatnya, imam yang cinta kepada rakyatnya. Yang kedua adalah as-saim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, wa da'watul mazlum, dan orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi. Nah, hatta yuftira ini sampai berbuka puasa. Nah, malamnya habis maghrib, kemudian habis tarawih, tahajud lagi, doanya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi doanya di siang hari, ya, di siang hari. Tentu doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Baik, kemudian yang kedua adalah dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan
yang mana kebahagiaan itu tuh orang yang mengerjakan ibadah puasa, iya, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu disebutkan oleh Nabi ya akan mendapatkan dua jenis kebahagiaan, ya, mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Nah, eh, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lisa ini farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa yang tidak bisa digantikan dengan berbagai jenis kebahagiaan. Hanya saja mereka yang sepanjang sepanjang siang telah mengalami beratnya puasa begitu ya. Bahkan merasakan berat yang luar biasa, menahan lapar, haus, menahan syahwat, nafsu birahinya walaupun kepada istrinya, ya, secara biologis, yang akan merasakan betapa nikmatnya berbuka puasa ketika kala senja harinya. Nah, kenikmatan semacam ini tidak bisa diukur berdasarkan menu yang masakan yang aneh-aneh atau disajikan dengan oleh dari restoran yang terkenal, yang chefnya kondang atau harganya mahal sekali gitu ya. Nah, semua kemegahan itu tidak bisa diukur dengan kebahagiaan orang yang berpuasa di lalu dia waktu berbuka puasa bahagianya minta ampun ya. Cuman dengan sedegu air dan sebutir kurma, ya, tetapi kenikmatannya tiada tara. Ya, kebahagiaannya tiada tara. Bahagia sekali. Ya, cuma ketemu dengan kurma 3 biji dengan air segedeguk udah selesai. Itu bahagianya minta ampun. Ya, bahagianya minta ampun. Nah, sedangkan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa kepada Tuhannya, ya, adalah kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah, yaitu nanti di akhirat setelah kehidupan di dunia ini selesai, ya, kita akan dihisap di Yaumul Mizan. Ya, ternyata orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak seperti umum pahala suatu ibadah. Ya, asaumuni wa ana ajzi bihi. Asaumuni wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Ini luar biasa ya. Kebahagiaan yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah. Kemudian yang keempat nih, yang keempat adalah tameng dari setan. Ya, tameng dari setan. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Ini luar biasa ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila masuk pada bulan bulan suci Ramadan, ya, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pintu neraka akan ditutup atau setan-setan akan dibelenggu. Nah, setan-setan dibelenggu, ya. Nah, segala kemaksiatan, ya, segala kemaksiatan itu mengecil. Yang tadinya melebar banyak kemaksiatan, tapi ketika bulan Ramadan mengecil ya. Ya, kemaksiatan itu sedikit sekali. Bahkan orang tuh makan di siang hari yang bolong saja, yang padahal dia nggak puasa gitu ya. Bahkan yang ada restoran atau warteg begitu menutup menutup warungnya, ya, menutup warungnya, tapi yang ditutup cuma separuh badan saja, ya, kakinya bergelantungan di sana gitu ya. Nah, itulah umat umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah mereka mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ini penting sekali nih bagi kita, bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Orang yang mengerjakan puasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal biasanya pada setiap amalan dijanjikan pahala, ya benar. Ya, semua amalan dijanjikan pahala, tapi khusus untuk puasa ini berbeda. Ya, termasuk jenis amalan yang tidak dijanjikan pahala, melainkan dijanjikan pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa dari Allah. Nah, tidak ada seorang pun yang luput dari dosa di dunia ini tentu. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam ini berdosa semuanya. Ya, semuanya berdosa.
Tetapi yang luar biasanya adalah Allah mencintai orang-orang yang kembali atau bertobat kepada Allah. Nah, jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah mereka dengan eh, kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, bagaimana? Apa pengampunan dosanya? Nah, ternyata peristiwa yang paling yang paling apa namanya? Yang peristiwa yang terjadi di terjadi di dalam sejarah ya, yang sangat sangat signifikan lah kalau bahasanya, seorang melakukan sebuah dosa entah dengan melanggar kewajiban atau melanggar larangan dari Allah, lalu kesalahan yang melahirkan dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terjadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosanya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mata akhirnya tinggal nih. Mensama Ramadan iman siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, ya penuh dengan rasa rasa ihtisab, penuh dengan ihtisab, dengan rasa keikhlasan. Ini, buang aja buang. Eh, dosa-dosanya dia apa namanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka diampuni dosanya yang telah lalu, ya, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan barang siapa yang berpuasa pada malam Lailatul Qadar, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul lail, ya, salat tarawih, tahajud dan seterusnya, ibadah-ibadah malam qiyamul lail lah pokoknya begitu. Pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan penuh dengan rasa harap, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Ini luar biasa ya. Ini janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takwa. Nih, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan diberikan pahala yang luar biasa sekali ya. Derajat derajat takwa ya. Derajat takwa. Nah, derajat takwa ini tinggi ya, teman-teman. Ya, ini banyak dalam Quran ya. Bagaimana derajat takwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ya meninggalkan apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah, serta mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya luar biasa sekali. Ya, pahalanya luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, nah, memang ada sih banyak jalan yang menuju takwa, tetapi puasa adalah salah satu jalan yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu hikmah berpuasa ditegaskan oleh Allah melalui kalamnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takut itu insyaallah. Kemudian ya masuk ke dalam surga Rayyan ya. Surga Rayyan. Inna fi Inna fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumul qiyamah. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu. Dikatakan kepadanya Rayyan itu masuklah. Yadkhulu minhu, masuk dirinya as-saimun, orang-orang yang berpuasa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun orang yang masuk selain daripada mereka. Yuqal, dikatakan aina as-saimun, mana orang yang berpuasa? Aina as-saimun, mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri, ya, berdiri tegak. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak ada satu pun yang bisa masuk kecuali mereka orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila masuk itu orang yang berpuasa, masuk semuanya, masuk ke dalam surga Rayyan dari itu, ya kan, uliqa, ditutup, dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, enggak ada lagi gitu.
Orang yang rajin sholat beda lagi, orang yang rajin sedekah beda lagi pintu-pintunya. Nah, makanya luar biasa ya. Makanya orang yang rajin puasa, ya puasa wajib ataupun sunnah gitu ya. Nah, nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu Rayyan. Makanya ya subhanallah, ini keberuntungan bagi orang-orang yang rajin puasa ya. Kemudian pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kullu amal ibni Adam ya yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati du'fin, ya sampai 700 kali lipat. Kalau Allah azza wa jalla, ya Allah berkata dalam sebuah kursi, illa saum, kecuali puasa, fa innahu liwa'nya inda ajizi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya, saking besarnya pahala itu. Artinya pahala puasa itu tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan lebih besar daripada 700 kali lipat, ya, ya lebih besar daripada 700.000 kali lipat, ya, tapi ya bisa juga ya lebih kecil daripada satu kebaikan. Nah, lebih kecil daripada satu kebaikan. Ini luar biasa sekali ya. Ya Allah. Nah, puasa-puasa yang masyru'. Yang pertama adalah wajib ya, puasa-puasa yang syariat, yang disyariatkan. Wajib itu kapan? Eh, cukup ya. Insya Allah. Itu dulu mau maghrib kita cukupkan. Insya Allah sore besok lanjut ya, berkenan tentang puasa-puasa yang disyariatkan. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.